di Borobudur. Oh, gitu ya. Ya. Terus masih banyak yang ya Pak ya, berdoa di sini juga ya Pak ya? Ya, kalau berdoa memang ya banyak. Kalau bulan Suro kemarin ya Hmm, itu banyak orang kepercayaan dan orang kejawen gitu. hmm, Kalau orang agama Hindu istilahnya dari Bali, setelah ada kunjungan ya iya. satu keluarga ke sini itu berdoa di sini gitu. Hmm. Kalau wisatawannya dari mana aja Pak? Ya ada yang dari Prancis, ada yang dari Itali, Jerman, Banyak juga ya, ya, sama wisatawan ya. lokal itu ya. Dan Wisatawan wisatawan lokal. lokalnya yaitu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo, Hmm. dan ada yang dari Malang. Tribuners, pada Kamis 8 September kemarin, Kampus Politeknik Sat Wilhelmus menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kegiatan yang digelar di Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekoe ini berlangsung selama 2 hari, Tribuners. Selama kegiatan berlangsung, ratusan calon mahasiswa ini diberikan pemaparan terkait kehidupan baru di perguruan tinggi. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Patrianus Meo Jawa dari Tribun Flores. Silahkan rekan Patrianus. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Sobat Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Nagio, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya Patrianus Meo Jawa mengabarkan bahwa benar pada hari Kamis kemarin, tanggal 8 September tahun 2022, calon mahasiswa baru di Kampus Santo Wilhelmus Flores di Kecamatan Bowai, Kabupaten Nagikeo menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang berlangsung di aula kampus tersebut, Ariska dan Sobat Tribuners. Nah, dengan jumlah mahasiswa baru sebanyak 167 orang, mereka diberikan sejumlah materi oleh para pemateri yang telah disiapkan oleh pihak panitia. Nah, Ariska dan Sobat Tribuners, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Nagikeo yang datang bersama istri Dr. Edwarda Yai Parwitegati bersama dengan Kadis Pertanian serta Sivika Akademika dari Kampus Politeknik Santo Wilhelmus Flores, Ariska. Nah, untuk kegiatan yang dimaksud akan digelar selama 2 hari. Menurut keterangan dari Ketua Panitia bahwa kegiatan tersebut akan digelar selama 2 hari. Nah, dengan waktu perkuliahan aktif nanti akan dimulai pada tanggal 12 September pekan depan. Nah, Ariska dan Sobat Tribuners, pemateri pertama yang membawakan materi pada kegiatan PKKMB tersebut adalah Kapolsek Bowai, Ibda Haruna Ismail. Ibda Haruna membawakan materi tentang gangguan Kamtibmas yang harus dijaga oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa di kampus Politeknik Santo Wilhelmus Flores. Nah, Kapolsek Bowai, Ibda Haruna ini membawakan materi mewakili Kapolres Nagikeo yang dikabarkan berhalangan hadir karena sedang meninjau proyek pembangunan kantor Polres Nagikeo di Desa Airamo pada hari yang sama. Ariska, begitu laporan saya, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Patrianus dari Tribun Flores. Tribuners, ribuan pengunjung memadati area Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 yang berlangsung di Anjungan Pantai Losari. Selain menikmati beragam penampilan yang ada di panggung F8, pengunjung juga bisa berburu kuliner. Berbagai kuliner ini tersedia di zona 1 dan zona 4 F8 Tribuners. Pengunjung yang akan mengakses area F8, begitu juga dengan zona 4. Jadi ada 2 titik yang disediakan oleh penyelenggara F8 untuk memberikan kuliner-kuliner menarik yang ada di Kota Makassar tentunya. Nah, di booth pertama atau zona 1 yang berlokasi di dekat kawasan CPI, Tribuners pengunjung bisa langsung membeli aneka makanan atau masakan dari hotel-hotel ternama di Kota Makassar. Nah, Tribuners selain itu juga tentunya di area ini ada beberapa demo masak yang dilakukan oleh hotel-hotel di Kota Makassar secara bergantian yang juga berpartisipasi
berpartisipasi tentunya dalam event F8. Selain itu, Tribuners, banyak sekali hiburan-hiburan yang ditampilkan atau disuguhkan dalam panggung F8, mulai dari fusion musik, folk atau hal-hal, dan ada juga fiction writer. Nah, Tribuners, kemudian di lokasi kedua yakni di zona 4. Zona 4 berada di dekat Makassar Golden Hotel atau jalan penghibur Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan di situ juga adalah booth khusus untuk para UMKM. Jadi kalau di zona 1 tadi tempatnya para hotel-hotel menjual makanan atau kuliner-kulinernya, kalau di zona 4 adalah tempatnya para UMKM. Jadi ada ratusan booth yang disediakan oleh panitia F8 untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berjualan di area F8. Jadi di zona 4 juga ada panggung yang disediakan oleh panitia, panggung pementasan, sehingga saat orang berbelanja di area food atau kuliner F8 bisa juga menikmati penampilan-penampilan yang ada di F8. Nah, sekedar informasi juga Tribuners bahwa pada hari pertama pelaksanaan F8 ada sekitar 24.000 pengunjung di hari pertama, dan itu terus bertambah setiap harinya hingga saat ini sudah memasuki hari keempat. Nah, pada saat pelaksanaan F8 hari kedua kemarin ada beberapa penampilan spesial, yakni dari Ran, juga tentunya ada Danila juga yang sempat menghibur warga Kota Makassar atau pengunjung F8 secara keseluruhan. Dan nanti malam juga ada penampilan spesial dari Padi Ribon dan juga Mahen yang juga akan menghibur pengunjung F8 di Anjungan Pantai Losari. Untuk agenda F8 ini akan berlangsung hingga Minggu atau 11 September mendatang, di mana pembukaannya juga akan dihadiri oleh band ternama di Indonesia yakni Ungu. Jadi masyarakat Kota Makassar memang sangat antusias untuk mengikuti event F8 ini, apalagi 2 tahun terakhir event ini sempat vakum atau tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Baik, Ariska. Baik, rekan Siti Aminah dari Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, sekira 24 bonsai Belitung dipamerkan pada Bazar KUKM yang berada di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Belitung. Bonsai-bonsai ini dipajang untuk mempercantik bangunan tua yang merupakan cagar budaya tersebut. Rencananya pameran ini akan digelar hingga Minggu 11 September 2022 mendatang, Tribuners. Dan bagaimana suasana pameran di sana akan disampaikan oleh rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung. Silakan rekan Disa. Baik, Ariska dan Tribuners. Betul sekali, memang ada 24 bonsai saat ini dipajang melengkapi bangunan tua ex Sekolah Ekonomi Pertama di Belitung. Lokasinya berada di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Belitung, tepatnya di depan Hotel Galeri. Bonsai-bonsai ini memang sudah dipasang sejak hari Rabu tanggal 7 September 2022 kemarin dan akan berakhir pada tanggal 11 September 2022 mendatang. Pameran bonsai ini bersamaan dengan pelaksanaan Bazar UMKM yang mendukung kegiatan BNM G20 ataupun pertemuan Menteri Pembangunan dari 20 negara di dunia. Bonsai-bonsai ini sejak kemarin menjadi spot foto bagi masyarakat yang ingin melihat ataupun berkunjung ke Bazar UMKM yang semula dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. Nah, bonsai-bonsai ini merupakan bonsai khas Belitung berupa bonsai sapu-sapu, bonsai pohon dan pohon lainnya, maksud kami, Ariska. Nah, bonsai-bonsai ini setiap hari walaupun di lokasi tersebut, bonsai ini tetap dirawat oleh komunitas dari bonsai Kabupaten Belitung, di mana komunitas bonsai Kabupaten Belitung sengaja memamerkan bonsai ini agar bonsai di Belitung menjadi terkenal hingga kalangan dunia. Apalagi saat ini
kegiatan ataupun event dari DMM G20 menjadi momen perkenalan pariwisata ataupun berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Belitung. Begitu Ariska, kembali ke studio. Baik, rekan Disa Riyandi dari Pos Belitung, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, selanjutnya kita akan kulineran ke Bekasi. Di sana ada cabang Sotomi Bogor Pak Udin, Tribuners. Sotomi di tempat ini dikenal memiliki cita rasa yang nikmat plus risolnya yang renyah. Selain itu, sotomi ini cukup spesial karena memiliki kuah berwarna merah, Tribuners. Lantas bagaimana cita rasa dan sejarah dari sotomi ini akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Ariska, dan selamat sore Tribuners. Memang soto mie Bogor Pak Udin menjadi salah satu makanan legend di Bekasi, meskipun memang Pak Udin sendiri adalah berasal dari Bogor, namun ia sebagai perantau awal mulanya berjualan di Bekasi dengan hanya bermodalkan pikulan saja. Budin selaku anak dari pemilik soto mie Bogor Pak Udin mengatakan bahwa usaha yang dirintis sang ayah ini sudah berdiri sejak tahun 1985. Ia mengatakan bahwa saat itu sang ayah berjualan soto hanya berkeliling dengan cara dipikul di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman hingga Kalimalang. Sehingga pada tahun 1990, saat sedang berkeliling untuk berjualan, sang ayah akhirnya bertemu dengan pemilik bengkel keturunan Chinese di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda. Lalu ia juga mengatakan bahwa hingga saat ini telah memiliki 10 cabang dan mempunyai 3 franchise yang tersebar di wilayah Bekasi. Adapun harga yang dibanderol soto mie Bogor Pak Udin ini sangat terjangkau, mulai dari 16.000 sampai 18.000 Tribuners sudah bisa mencicipi satu semangkok soto mie Bogor Pak Udin. Adapun isiannya sangat lengkap, yakni ada daging, mie kuning, bihun, risoles, dan aneka sayuran sebagai pelengkap serta taburan kerupuk emping. Kuah soto yang memiliki cita rasa yang gurih ini dan memiliki tekstur dan memiliki rasa yang cukup pedas, sehingga soto ini cocok dinikmati di segala suasana. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan Budin, anak dari pemilik soto mie Bogor Pak Udin. Berikut liputannya untuk Anda. Bukan tempat ini, jadi bukan ada gerobak sama kalau pada mau makan situ nah, gitu itu, ya. gitu aja. Oh iya gitu. Nah itu udah akhirnya banyak pelanggan nih, sampai akhirnya buka cabang itu kapan Mas? Berjalan. Pas orang tua Masnya nggak ada atau seperti apa? Masih ada, dulu masih ada, baru terakhir tuh baru 5 cabang, iya. Setelah 5 cabang bapak gak ada kan ya, Iya. tapi masih lanjut sama anak-anaknya. Terus yang punya bapak kan, kalau ibu masih ada, jadi yang tanggung jawab anak pertama. Iya, yang cowok dikelola sama dia tuh punya bapak. Tapi kalau anak-anak ya masing-masing punya sendiri. Itu ayahnya Mas Udin meninggal tahun berapa? Tahun 2000 kelas 3 SMP dulu saya. Oh, kelas 3 SMP. Iya. Oh, Sekitar udah tahun 2000-an. tahun 2000-an. Iya, baru jalan 11 tahun. Oh, 11 berarti 22 sekarang. Iya. 2000 berapa tuh? ya 2000 ke atas lah 2010-an ya? 2011. Iya. Iya, 2010 11-an ya. Iya. Itu akhirnya makin banyak lagi tuh cabangnya, bertambah lagi. Iya. Jadi tadinya 5 sekarang 10 sama franchise 3. Tribuners, Taman Budaya Jambi kembali menggelar pameran seni rupa yang diikuti puluhan seniman seprovinsi Jambi. Berbagai karya seni mulai dari lukisan, instalasi seni rupa hingga foto dipajang di gedung Pelrosenium Taman Budaya Jambi. Pameran ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, di awal dan pertengahan tahun Tribuners. Tahun ini pameran diadakan mulai dari tanggal 4 hingga 14 September 2022. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Yon Rinaldi dari Tribun Jambi. Silakan rekan Rinaldi. Ya, Ariska, terima kasih.
Tribunner, saat ini Taman Budaya Provinsi Jambi sedang menggelar pameran seni rupa mulai dari lukisan, instalasi seni rupa hingga foto dari seniman yang ada di Provinsi Jambi. Setidaknya ada puluhan seniman yang menghadirkan ratusan karyanya dipajangkan di Taman Budaya ini. Jadi Taman Budaya ini sudah memulai pamerannya sejak tanggal 4 sampai 14 September 2022 ini, Tribunner. Nah, selain itu banyak dikunjungi masyarakat. Pameran ini banyak dikunjungi masyarakat ketika sore hari sampai malam hari, khususnya kalangan pelajar hingga mahasiswa. Selain itu juga banyak masyarakat umum yang datang ke sini untuk melihat berbagai lukisan dan foto yang ada di sini, Tribunner. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Yon Rinaldi atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribunner, selain banyak tempat wisata, Bali juga memiliki beragam oleh-oleh yang cocok untuk dibawa seusai berlibur. Satu di antaranya ada kopi Kintamani khas Bali, Tribuners. Kopi Kintamani ini merupakan jenis kopi yang memiliki ciri khas rasa yang tidak terlalu asam atau pahit. Dan untuk mengetahui harga kopi Kintamani, kita sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan informasi Anda, rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska. Jadi bagi Tribuners nih yang bingung mencari oleh-oleh khas Bali, biasanya kan oleh-oleh khas Bali terkenal dengan pai susunya. Namun ternyata oleh-oleh khas Bali lainnya yaitu adalah kopi Kintamani yang bisa ditemui dengan mudah di beberapa pusat oleh-oleh. Salah satunya yaitu yang berada di pusat oleh-oleh Erlangga 2 di daerah kawasan Nusa Kambangan, Denpasar Barat. Dan sebenarnya kopi Kintamani ini adalah salah satu jenis kopi Indonesia yang berasal dari Kintamani Bali dengan memiliki ciri khas rasa yang tidak terlalu asam maupun juga tidak terlalu pahit, rekan Ariska. Jadi contoh-contohnya seperti di video bahwasannya kopi Kintamani itu diproduksi oleh beberapa macam produk lokal. Salah satunya itu kopi Don Los Robusta yang dibanderol 21.000 untuk 100 gram. Jadi untuk diketahui bahwasannya kopi Kintamani ini cukup terjangkau harganya mulai dari Rp19.000 untuk kemasan 100 gram. Kemudian untuk kemasan 200 gram dibanderol Rp35.000. Dan macamnya ada dua, rekan Ariska. Jadi ada Robusta dan juga Arabica. Dan kopi Kintamani ini menggunakan 100% biji kopi Arabica yang setiap bijinya itu diambil dari tumbuhan yang ditanam di atas ketinggian 900 di kawasan Kintamani, Bali. Selain kopi hitam, di sini juga tersedia beberapa macam kopi lainnya, salah satunya yaitu kopi jahe. Jadi di sini kalau kopi jahe dibanderol sekitar Rp21.500 untuk kemasan 100 gram seperti di gambar itu. Jadi tidak hanya kopi pahit, kopi hitam saja, ternyata di sini juga ada kopi jahe. Nah, kopi Arabica ini yang berasal dari kopi jahe itu tadi, itu awalnya adalah kopi Arabica terbaik yang berasal dari dataran tinggi Gunung Batur, Kintamani, lalu diproses dengan jahe pilihan, kemudian jadilah kopi jahe Bali. Jadi cukup terjangkau sekali ya rekan Ariska bagi Tribuners yang ingin mencari oleh-oleh di Bali, tidak perlu khawatir lagi, bingung mau beli apa lagi kecuali pai susu gitu ya, bisa menjadi salah satu rekomendasi yaitu beli kopi Kintamani. Sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan menuju ke Kabupaten Sukabumi, Tribuners. Di sana ada satu wisata edukasi yang cocok untuk Anda kunjungi saat akhir pekan. Mana lagi kalau bukan Desa Wisata Hanjeli, Tribuners. Desa Wisata Hanjeli ini merupakan salah satu edwisata yang bergerak di bidang pangan lokal yang sudah hampir punah. Saat berlibur ke tempat ini, Anda bisa mengenal pangan lokal sekaligus cara menanam hanjeli. Dan untuk melihat keseruan berlibur di sana, kita sudah terhubung dengan rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar. Silakan rekan Rizal. Baik, Ariska dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang benar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdapat satu lokasi wisata yang berbasis pangan lokal, di mana desa wisata Hanjeli ini berada di Kampung Waluran, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang masuk ke wilayah UNESCO Global Geopark yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Bagi Anda yang ingin menikmati hari libur bersama keluarga, terutama libur weekend Sabtu Minggu besok, setelah penat dengan aktivitas perkantoran ataupun pekerjaan selama 1 pekan dari Senin hingga Jumat, dapat menikmati lokasi edukasi wisata Desa Wisata Hanjeli di Kecamatan Waluran. Di lokasi wisata Desa Wisata Hanjeli ini dapat menikmati olahan Hanjeli, berbagai macam makanan Hanjeli, dan juga dapat menimba ilmu akan tentang cara menanam Hanjeli, panen Hanjeli, hingga menumbuk Hanjeli, dan olahan-olahan Hanjeli pun terdapat berbagai varian yang dapat dipelajari oleh wisatawan yang datang ke sana. Ada berupa dodol, nasi Hanjeli, bahkan Anda bisa mencicipi langsung nasi liwet Hanjeli, dan tentunya selain bisa membuat edukasi, terutama bagi anak-anak juga tersedia permainan zaman dulu, ada berupa egrang dan permainan lainnya. Di sana juga selain berwisata tentang mempelajari pengelolaan Hanjeli dari mulai menanam, panen, hingga membuat masakan Hanjeli dengan berbagai jenis olahan, juga terdapat wisata lainnya. Anda bisa melukis caping yang dapat dilukis dengan berbagai warna. Di sana juga saat ini terdapat satu kerajinan bambu, yakni gelas bambu yang saat ini masih dikembangkan oleh founder Desa Wisata Hanjeli, Kang Asep Hidayat. Demikian, Ariska. Baik, rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Lampung ada banyak pusat perbelanjaan oleh-oleh. Satu di antaranya ada oleh-oleh Sinta atau biasa disebut keripik Sinta, Tribuners. Tempat ini menjual beragam jajanan, mulai dari keripik pisang aneka rasa, pai pisang, bolu pisang, hingga kopi Lampung. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Reski Mirtarega dari Tribun Lampung. Silakan rekan Reski. Oke, baik rekan Ariska, terima kasih. Sebelumnya teman-teman Tribuners, bahwasannya di sini di Lampung terkenal dengan keripik pisangnya. Nah, jadi tidak asing lagi dengan keripik Sinta atau oleh Sinta. Nah, ini merupakan salah satu produk atau toko yang menjual berbagai jenis olahan pisang, mulai dari pai pisang, keripik pisang. Nah, untuk di toko oleh Sinta ini, teman-teman Tribuners, menjual berbagai jenis pisang, mulai dari keripik dari 17 varian rasa. Itu ada juga untuk selain keripiknya juga, teman-teman Tribuners, kita juga terkenal dengan kopinya nih di Tribun di Lampung ini. Tentunya itu dikenal dengan kopinya. Berbagai jenis kopi juga bisa kalian temukan di toko Sinta atau oleh Sinta. Nah, selain itu teman-teman Tribuners, jika kalian ingin berpergian atau ke Lampung, itu wajib banget nih untuk beli berbagai jenis keripik pisang maupun kopi Lampung, karena di Lampung ini terkenal dengan kopinya juga. Untuk harga yang dijual oleh Sinta ini atau toko, salah satu toko pembeli oleh-oleh, nah itu mulai dari harga 15 ribuan. Misalnya kalian di sini membeli keripik Sinta, itu yaitu keripik pisang itu mulai dari harga 15 ribuan untuk seperempat. Kalau kalian bisa mau beli 1 kilo atau 2 kilo, itu bisa lebih murah lagi. Nah, selain untuk kiloan, di keripik pisang di olah Sinta ini menjual dari berbagai jenis batch juga. Nah, mulai dari 100 gram, 200 gram juga nih teman-teman. Nah, jadi di sini juga, di keripik oleh Sinta juga, nah ini menjual dari kopi-kopi dari kurang lebih ada 8 varian rasa. Nah, jadi mulai dari kopi Arabica, itu juga ada. Nah, jadi kalian jika mau untuk bentukan kopi yang masih murni atau yang masih berbentuk kopi, itu kalian juga bisa, atau minta tolong digilingkan di toko juga bisa, tanpa minimal harga atau tanpa bayaran tambahan. Seperti itu rekan Ariska. Baik, rekan Reski Mirtarega dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, saat berada di Lampung, Lembah Durian Farm Stable bisa menjadi tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi. Sesuai namanya, Lembah Durian Farm Stable merupakan wisata alam yang berdiri di atas lahan kebun buah durian, Tribuners. Di tempat wisata ini, Anda bisa menemukan beragam spot menarik, mulai dari spot foto, spot berkuda, cottage, hingga 3 zona untuk camping. Selain itu, Lembah Durian Farm Stable juga memiliki suasana yang adem, Tribuners. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina.
Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah diinformasikan, Lembah Durian Farm Stable ini merupakan wisata alam yang memanfaatkan lahan kebun buah durian ya. Lembah Durian Farm Stable ini berlokasi di Kedaung, Kemiling, di Kota Bandar Lampung. Jadi lembah durian ini memang awalnya hanyalah kebun biasa, namun seiring berjalannya waktu, lembah durian ini semakin dikenal oleh masyarakat. Kemudian lembah durian farm ini semakin lama memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk wisatawan saat ingin berkunjung. Ya. Sekarang lembah durian farm stable ini memiliki spot foto, spot berkuda, footage, lalu ada juga 3 zona untuk camping dan juga glamping ya. Jadi wisata ini memiliki suasana yang adem serta spot menarik untuk dikunjungi bersama keluarga maupun rekan kerja. Jadi wisatawan tidak akan mendengar suara-suara berisik dari kendaraan lalu lalang. Yang ada hanyalah suara setir angin, gesekan daun, dan juga suara burung serta serangga-serangga yang bersautan. Di tempat tersebut, wisata bisa menghilangkan penat, menikmati ademnya suasana alam sembari melihat luasnya kebun buah durian. Diketahui kebun buah durian tersebut memiliki luas tanah sekira 12 hektar dan tersimpan setidaknya 400 pohon durian saat sedang 400 pohon durian. Jadi itu cukup banyak sekali dan bisa dijadikan untuk wisata edukasi. Saat sedang musim, buah durian juga bisa sekaligus dicicip langsung di sana. Dan Tribuners bisa melihat ke area glamping yang letaknya sedikit masuk ke dalam, maka ditemukan juga spot paling menarik yakni area berkuda. Jadi area glamping dan juga area berkuda ini menjadi spot yang menyenangkan apabila Tribuners berkunjung ke sana. Terdapat 15 ekor kuda yang terdiri dari kuda lokal dan juga kuda impor yang bisa ditunggangi. Biasanya untuk pemula diberikan kuda lokal yang sudah jinak ya Tribuners. Jadi sebelum masuk tentu wajib membayar tiket masuknya sebesar Rp10.000 saja. Kemudian barulah membayar tarif untuk berkuda. Jadi untuk bisa berkuda hanya membayar tarif mulai dari Rp25.000 sampai Rp35.000 untuk 2 sampai 3 kali putaran. Jadi untuk spot glamping sendiri di sana memang merupakan spot yang paling baru di lembah durian ini. Jadi terlihat spot glamping ini memiliki tampilan menyerupai taman estetik yang instagramable ya. Jadi terdapat juga beberapa meja dan juga tempat untuk duduk. Kemudian ada arena panahan, tempat barbeque, cottage, dan juga tenda glamping. Jadi arena glamping tersebut nampak beralaskan rumput ya, dihiasi juga dengan jajaran pepohonan durian yang berderet api dan beserta tiang oranye yang menyangga lampu-lampu tamannya. Jadi tepat pada bagian tengah rumput tersebut juga terlihat jalan setapak yang memanjang ke belakang. Jalan setapak tersebut memang mengarah pada sebuah candi atau gapura candi yang seolah terlihat menjadi gerbang alam yang membingkai keindahan panorama lembah yang dipenuhi dengan pohon hijaunya pepohonan. Jadi spot candi tersebut biasanya gemar dipakai sebagai spot swafoto pengunjung. Namun ternyata candi tersebut juga bisa memiliki fungsi lain yakni sebagai panggung hiburan. Jadi area glamping tersebut juga biasa digunakan sebagai tempat untuk berkegiatan seperti gathering, reuni, lalu area fashion show, pre-wedding, hingga pesta pernikahan. Pengunjung bisa muat sekira 300 orang di sana. Dan kita bisa lihat juga tenda glampingnya. Tenda glamping yang ada di sana itu berbentuk seperti rumah iglo ya. Tenda iglo ini berbentuk seperti rumah tradisional suku Eskimo yang cukup ramah lingkungan dan terkesan mewah juga.
Tenda tersebut juga memiliki kaca penutup bening seperti kaca ya. Saat tirai di dalamnya terbuka, terlihat seluruh interior kamar ala hotelnya. Dalamnya terdapat kasur besar, lemari, kipas angin, lalu ada karpet, beanbag, teko listrik, dan kamar mandi dalam Tribuners. Jadi Tribuners bila masih belum puas juga bermain di area glamping, jadi Tribuners bisa menjelajah kembali ke area bawah. Bagian bawah lembah durian farm table tersebut ditemukan beberapa kolam-kolam kecil beserta deretan gelam-gelam mini ya di sana. Di sana masih cukup luas untuk ditelusuri Tribuners, dan Tribuners bisa berkunjung ke tempat tersebut mulai dari pagi ya sampai pukul 5 sore. Jadi Tribuners bisa bersantai di sana. Sekian Ariska. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Kota Manado memiliki banyak wisata kuliner yang menarik. Satu di antaranya ada Jembatan Kuning, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, Tribuners. Tempat wisata kuliner ini cukup strategis. Berada di pinggir pantai, pengunjung bisa menikmati view sunset di sore hari sembari menikmati kopi hangat. Selain kopi, ada banyak pula menu lain yang bisa Anda nikmati, Tribuners. Dan bagaimana suasana kulineran di sana akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 telah resmi dibuka pada Rabu lalu, 7 September 2022. Sejak hari pertama digelar, F8 Makassar berhasil menarik perhatian masyarakat, Tribuners. Bahkan di hari pertama digelar, total pengunjung F8 Makassar mencapai 24.050 orang. Dilansir dari tribuntimur.com, Direktur PT Festival 8 Indonesia, Sofyan Setiawan mengatakan, dari total kunjungan itu 10.000 diantaranya merupakan undangan atau tamu F8 Tribuners. Meski sudah ada puluhan ribu pengunjung yang datang, Sofyan atau yang kerap disapa Wawan mengungkapkan bahwa jumlah tersebut belum memenuhi target harian, di mana ia menargetkan ada sebanyak 150.000 pengunjung per hari pada gelaran ini, Tribuners. Wawan juga mengungkapkan bahwa masih banyak pengunjung yang bingung untuk mengakses pintu masuk F8 Makassar. Oleh karena itu, Wawan menegaskan jika F8 Makassar hanya menggunakan 2 pintu masuk, yakni dari area utara atau dekat dari Makassar Golden Hotel dan dari arah selatan dekat dari Center Point of Indonesia. Diketahui sebelumnya dalam gelaran ini ada sebanyak 220 tenan kuliner yang memanjakan para pengunjung. Lokasi kuliner ini berada di pintu masuk pertama dan kedua F8 Makassar. Pertama dari arah Makassar Golden Hotel, tepatnya di zona 4 Anjungan Toraja Mandar. Kedua di dekat kawasan CPI atau zona 1 dekat Masjid Amirul Mukminin, Tribuners. Masih seputar Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 Tribuners. Gelaran yang berhasil mencuri perhatian masyarakat ini menghadirkan berbagai pertunjukan menarik dan konser musik. Dilansir dari tribuntimur.com, konser musik di acara ini menampilkan penyanyi dan band yang berbeda setiap harinya. Dan bagi pengunjung yang ingin menyaksikan konser musik ini akan dikenakan tarif tiket seharga Rp250.000 per hari atau Rp500.000 untuk 3 hari, Tribuners. Direktur Utama PT Festival 8 Sofyan Setiawan atau yang kerap disapa Wawan ini mengungkapkan bahwa perharinya sudah ada 750 hingga 1.000 orang yang telah membeli tiket. Kendati demikian, jumlah tersebut belum memenuhi target, yakni 1.500 pengunjung setiap malam.
Diketahui ada sebanyak 11 artis ternama yang akan menghibur para pengunjung F8 Makassar di Anjungan Pantai Losari. Saat pembukaan pada Rabu lalu, Andin dan Maizura telah tampil menghibur pengunjung. Sementara hari keduanya ada Danila Riyadi dan Ran Tribuners. Dan di hari ketiga ada Mahen, Danti Hanoum, dan serta Padi. Sedangkan hari keempat nanti akan ada Gigi, Wingky Wiryawan, dan Caleb J, serta saat penutupan akan ada penampilan spesial dari Ungu Band. Untuk konser musik yang berbayar ini memiliki 2 zona Tribuners. Sementara zona 3 bebas diakses untuk masyarakat umum dengan membayar uang masuk 10.000 atau 5.000 dengan membawa botol plastik. Spesial promo juga diberikan kepada mahasiswa dan pelajar. Jika beli 5 tiket, akan mendapatkan tambahan atau bonus 1 tiket lagi. Tribuners, Kota Manado memiliki banyak wisata kuliner menarik. Satu di antaranya ada Jembatan Kuning, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, Tribuners. Tempat wisata kuliner ini cukup strategis. Berada di pinggir pantai, pengunjung bisa menikmati view sunset di sore hari sambil menikmati kopi hangat. Selain kopi, ada banyak pula menu lain yang bisa Anda nikmati, Tribuners. Dan bagaimana suasana kulineran di sana akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore rekan Ariska yang ada di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Tribuners, seperti yang dikatakan rekan Ariska bahwa di Kota Manado sudah terkenal dengan kuliner wisata atau wisata kuliner di berbagai tempat. Salah satu tempat yang baru saja diresmikan yang seperti yang Tribuners saksikan di layar Anda bahwa ini tempat kuliner yang baru namanya kuliner Jembatan Kuning di pinggiran Kota Manado. Nah, di tempat ini memang view-nya sangat bagus. Ini diambil di malam hari. Kalau di sore hari, Tribuners, tempat ini sangat bagus karena seperti yang saya katakan bahwa kita bisa menikmati kopi dan juga menikmati sunset di sore hari. Dan setiap malam, Tribuners, dari sore sampai malam tempat ini dikunjungi berbagai masyarakat yang ada di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara, untuk bersantai di sini. Nah, di tempat ini juga selain bersantai, menikmati sunset, di sini juga kita bisa berwisata kuliner dengan berbagai makanan yang disajikan. Yang tentunya ini khas Sulawesi Utara atau khas Manado, dari tinutuan, ayam lalapan, dan masih banyak lagi, Tribuners. Dan juga untuk kopinya sendiri ada kopi hitam, kopi susu, dan saraba yang sudah terkenal di Sulawesi Utara dan Kota Manado. Nah, tempat ini ramai dari sore hari sampai malam hari. Nah, ini tidak dipungut biaya untuk biaya parkir seperti di tempat lain. Di sini parkirnya bebas karena di bahu jalan dan juga tempat parkirnya juga disediakan ini cukup panjang. Jadi ketika Anda mau datang di tempat ini parkir bebas, tidak dipungut biaya. Dan untuk bersantai kita boleh datang sendiri dan juga dengan keluarga karena ini tempatnya sangat besar dan juga panjang di sekitar trotoar. Jadi satu rekomendasi untuk Tribuners yang secara khusus di Kota Manado dan Sulawesi Utara untuk boleh hadir di tempat ini di wisata kuliner Jembatan Kuning Kota Manado, Sulawesi Utara. Mungkin itu laporan saya, rekan Ariska, dikembalikan ke Anda di studio. Baik, rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Rizka Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar
menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tribuners, hari ini kita jalan-jalan lagi ya. Waktu masih menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun, aktivitas warga di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Minggu 14 Agustus 2022 pagi sudah sangat sibuk. Yap, hari ini adalah puncak Festival Pesona Hoyak Tabuik Piaman 2022. Tabuik adalah tradisi di Pariaman yang digelar setiap bulan Muharram. Sejarah Tabuik berawal dari peringatan kematian cucu Rasulullah SAW saat perang di Padang Karbala. Hari ini, Tabuik kembali digelar setelah 2 tahun absen akibat COVID-19. Aktivitas warga Minggu pagi ini adalah melaksanakan Tabuik Nayak Pangkek. Prosesi Tabuik Nayak Pangkek ini menggabungkan dua bagian utama Tabuik yang sudah dibuat sejak akhir Juli 2022. Tabuik dibuat dua bagian, yaitu pangkek ateh atau pangkat atas dan pangkek bawah atau pangkat bawah. Hal ini dilakukan menimbang konstruksi Tabuik yang memiliki tinggi mencapai 12 meter. Pekerjaannya dilakukan secara terpisah untuk memudahkan anak Tabuik selama proses pengerjaan. Tabuik Nayak Pangkek sudah dimulai sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada dua Tabuik yang dibuat, yaitu Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang. Rumah Tabuik Pasa akan melaksanakannya di Simpang Pasar Pariaman dan rumah Tabuik Subarang akan dilakukan di Simpang Tabuik Pariaman, Sumatera Barat. Prosesi ini berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tidak mudah loh menggabungkan dua bagian Tabuik dengan ketinggian 12 meter ini. Sejak prosesi Tabuik Nayak Pangkek, warga sudah mulai berdatangan. Bukan saja warga Pariaman dan sekitarnya, namun juga dari luar rantau alias provinsi di luar Sumatera Barat. Perantau dari tanah Jawa pun banyak yang pulang hanya untuk melihat Hoyak Tabuik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga Pariaman, baik yang ada di Pariaman maupun di perantauan. Kita sekarang sedang menyaksikan Tabuik Nayak Pangkek dan OPG sudah dilakukan. Sekarang sedang melengkapi aksesorisnya. Ini adalah satu rangkaian dari proses acara Tabuik di pagi hari di hari puncak ini. Dan kita lihat pengunjung sudah sangat banyak dan nanti sampai sore pengunjung juga akan lebih banyak lagi. Pesan saya, Tabuik adalah arena wisata kita, momentum bagi Pariaman untuk mengembangkan pariwisata lebih baik lagi. Dan juga dalam acara Tabuik ini kita nanti banyak tamu dari perantauan yang datang maupun wisatawan lainnya. Kita selalu jaga ketertiban dan kebersamaan untuk menjaga nama baik daerah. Dan dengan momentum Tabuik ini, pariwisata Pariaman semakin baik dan juga masyarakat Pariaman akan semakin kompak untuk membangun kota Pariaman. Arti penting Tabuik untuk masyarakat Pariaman ini seperti apa? Arti penting Tabuik ini adalah suatu kebudayaan masyarakat Pariaman yang bersama-sama membuat Tabuik dan juga lambang pemersatu masyarakat Pariaman. Tabuik adalah kegiatan budaya andalan di Pariaman dan selalu menyedot perhatian ratusan ribu wisatawan.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, tabuik yang sudah terpasang pun dihoyak. Kemeriahan berlanjut saat tabuik diarak sepanjang jalan menuju ke pantai Gandoria. Tabuk Pasa dan tabuik Subarang diarak dengan waktu yang berbeda. Pengunjung pun terus berdatangan. Mereka memadati jalan-jalan. Proses maarak dilakukan oleh anak tabuik. Mereka adalah anak-anak muda yang akan mengarak hingga ke pinggir pantai. Sesekali tabuik pun dihoyak dan diputar dengan cepat. Proses maarak tabuik ini juga diiringi suara tambua tasa. Tambua tasa adalah kesenian khas Pariaman berupa dua alat musik perkusi yaitu gandang tambua dan gandang tasa. Tambua tasa dimainkan beberapa orang terus-menerus. Sementara di pantai Gandoria, jumlah pengunjung yang menanti kedatangan tabuik tidak kalah ramai. Disinilah puncak tabuik Pariaman sebenarnya. Di sini ratusan ribu pengunjung tumpah ruah memadati pantai. Mereka menanti prosesi tabuik yang akan dibuang ke laut. Setelah melewati beragam seremoni, tabuik Pasa dan tabuik Subarang pun diarak lagi menuju ke pinggir laut. Tabuik pun dihoyak. Berulang kali kedua tabuik diadu. Proses ini mengundang sorakan dan perhatian pengunjung. Mereka semakin mendekat ke arah tabuik. Saat diadu, beberapa bagian puncak tabuik pun ada yang patah. Dan tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kedua tabuik pun tumbang setelah mendekati bibir pantai. Sejumlah pengunjung pun langsung berebut, mendekat dan mengambil bagian-bagian tabuik itu. Nantinya untuk apa? Rencananya? Sekarang membawa rezeki. Oh, rezeki. Udah 7 tahun nunggunya bang. 7 tahunnya bang ya? 7 tahun baru dapat. Tadi dapatnya susah nggak bang? Susah banget. Susah banget. Grogi banget sumpah 7 tahun nunggunya bang. Teriak kuat. Kemeriahan puncak Festival Hoyak Tabuik Piaman 2022 pun dirasakan oleh setiap pengunjung. Menjelang maghrib, seluruh pengunjung pun beranjak meninggalkan pantai. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kejadian. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua.
Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini
yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti, yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan pulau pasir timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tiba di Pulau Pasir Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan.
Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawan Darek. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kejadian. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tribuners, hari ini kita jalan-jalan lagi ya. Waktu masih menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun, aktivitas warga di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Minggu 14 Agustus 2022 pagi sudah sangat sibuk. Yap, hari ini adalah puncak Festival Pesona Hoyak Tabuik Piaman 2022. Tabuik adalah tradisi di Pariaman yang digelar setiap bulan Muharram. Sejarah Tabuik berawal dari peringatan kematian cucu Rasulullah SAW saat perang di Padang Karbala. Hari ini, Tabuik kembali digelar setelah 2 tahun absen akibat COVID-19. Aktivitas warga Minggu pagi ini adalah melaksanakan Tabuik Nayak Pangkek. Prosesi Tabuik Nayak Pangkek ini menggabungkan 2 bagian utama Tabuik yang sudah dibuat sejak akhir Juli 2022. Tabuik dibuat 2 bagian, yaitu pangkek ateh atau pangkat atas dan pangkek bawah atau pangkat bawah. Hal ini dilakukan menimbang konstruksi Tabuik yang memiliki tinggi mencapai 12 meter.
Pekerjaannya dilakukan secara terpisah untuk memudahkan anak tabuik selama proses pengerjaan. Tabuik Nayak Pangkek sudah dimulai sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada dua tabuik yang dibuat, yaitu Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang. Rumah Tabuik Pasa akan melaksanakannya di Simpang Pasar Pariaman dan rumah Tabuik Subarang akan dilakukan di Simpang Tabuik Pariaman, Sumatera Barat. Prosesi ini berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tidak mudah loh menggabungkan dua bagian tabuik dengan ketinggian 12 meter ini. Sejak prosesi Tabuik Nayak Pangkek, warga sudah mulai berdatangan. Bukan saja warga Pariaman dan sekitarnya, namun juga dari luar rantau alias provinsi di luar Sumatera Barat. Perantau dari tanah Jawa pun banyak yang pulang hanya untuk melihat hoyak tabuik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga Pariaman, baik yang ada di Pariaman maupun di perantauan. Kita sekarang sedang menyaksikan Tabuik Nayak Pangkek dan OPG sudah dilakukan. Sekarang sedang melengkapi aksesorisnya. Ini adalah satu rangkaian dari proses acara tabuik di pagi hari, di hari puncak ini. Dan kita lihat pengunjung sudah sangat banyak dan nanti sampai sore pengunjung juga akan lebih banyak lagi. Pesan saya, tabuik adalah arena wisata kita, momentum bagi Pariaman untuk mengembangkan pariwisata lebih baik lagi. Dan juga dalam acara tabuik ini kita nanti banyak tamu dari perantauan yang datang maupun wisatawan lainnya. Kita selalu jaga ketertiban dan kebersamaan untuk menjaga nama baik daerah. Dan dengan momentum tabuik ini, pariwisata Pariaman semakin baik dan juga masyarakat Pariaman akan semakin kompak untuk membangun kota Pariaman. Arti penting tabuik untuk masyarakat Pariaman ini seperti apa? Arti penting tabuik ini adalah suatu budaya masyarakat Pariaman. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan live update Tribun News sore edisi Jumat 9 September 2022. Sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami dari berbagai daerah. Inilah live update selengkapnya. Kabar pertama datang dari Jawa Tengah, Tribuners, dipicu saling ejek dalam pesan singkat. Siswa SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar menjadi sasaran penyerangan pada hari Kamis 8 September 2022 kemarin. Penyerangan dilakukan oleh sejumlah siswa yang berasal dari SMA Satya Karya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo, ada rekan Erlangga Bima Sakti yang akan melaporkan terkait kejadian ini selengkapnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dia. Selamat sore Tribuners. Bisa saya laporkan untuk kejadian penyerangan oleh sejumlah siswa SMK Satya Karanganyar ke SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September kemarin. Itu berdasarkan keterangan polisi, penyebabnya yakni adalah saling ejek melalui media sosial WA. Jadi ada salah satu siswa SMK Muhammadiyah Karanganyar, SMA Muhammadiyah 3 Karanganyar itu saling ejek dengan salah satu alumni Satya Karya, SMK Satya Karya. Jadi oleh alumni itu ejekan itu yang ada di WA itu kemudian di screenshot kemudian dijadikan status. Nah, setelah dijadikan di status itu ada salah satu siswa SMK Patra Karanganyar itu melihatnya dan kemudian disebarkan di grup SMK Satya Karanganyar. Nah, akibatnya dari share-sharean status itu yang saling ejek itu, siswa SMK Satya Karanganyar itu terpancing emosi dan kemarin itu melakukan penyerangan ke SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Nah, akibat dari kejadian itu ada salah satu siswa SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar itu mengalami luka. Kemudian juga ada 2 mobil guru yang mengalami kerusakan. Nah, setelah kejadian itu kemarin, oleh polisi dilakukan mediasi dan kedua pihak sepakat untuk berdamai dan kerusakan disepakati akan diganti oleh pihak SMK Satya Karya Karanganyar dan kemudian juga siswa-siswa yang bersangkutan sudah
mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu, siswa-siswa yang bersangkutan juga sudah diminta untuk memberikan informasi kepada teman-temannya untuk tidak terpancing emosi dan permasalahan kemarin itu sudah diselesaikan. Demikian, Ibu saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kanit Provos Aibda Rudi Suryanto, pelaku polisi tembak polisi, telah menjalani sidang kode etik di Polres Lampung Tengah. Persidangan dihadiri 28 saksi dari warga sipil dan anggota Polri wilayah hukum Lampung Tengah. Terkait bagaimana hasil dari sidang kode etik ini akan dilaporkan rekan Fajar Ihwani Sidik, reporter dari Tribun Lampung yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Terima kasih Dea. Sidang kode etik Polri terhadap Kanit Provos Polsek Pengoboan Aibda Rudi Suryanto, pelaku polisi tembak polisi, dilaksanakan sesuai agenda, yaitu pada hari Kamis, 8 September 2022. Pelaksanaan sidang kode etik Polri terhadap pelaku polisi penembak polisi tersebut, Kanit Provos Aibda Rudi Suryanto, diselenggarakan secara internal oleh pihak Polri. Melalui Kabid Propam Polda Lampung Kombes Pol Muhammad Syarhan, memimpin langsung jalannya sidang kode etik Polri tersebut, yang telah menewaskan Aibda Karnain dalam peristiwa polisi tembak polisi beberapa waktu lalu. Kemudian, Wakil Sidang 1 dipimpin oleh Kasubit Waprov Bid Propam Polda Lampung AKBP Jumadi Sembiring, dan Wakil Sidang 2 yaitu Wakapolres Lampung Tengah Kompol Pulung Arsa Sidanu. Persidangan kode etik Polri tersebut dihadiri oleh 28 saksi dan dibagi menjadi 3 segmen, Saudari Dea, yaitu segmen pertama diperiksa merupakan warga sipil, segmen kedua merupakan diperiksa anggota Polri, dan segmen ketiga yang diperiksa adalah penyidik Polri. Sidang tersebut dimulai pada pukul 10 dan berlangsung selama 14 jam dan selesai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat sidang berlangsung, pihak Polri yang diwakili oleh AKP Edi Korinas didampingi oleh Kanitresum Polres Lampung Tengah Ibda Pande Putoyoga menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Setebal 200 lembar berkas perkara 1 itu nantinya akan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk diperiksa, dan pihak Polres setelah menyerahkan berkas tersebut akan menunggu penetapan sikap dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah selama 7 hari. Dari pihak Kejaksaan Negeri akan memeriksa, dan apabila dalam waktu 14 hari ada kekurangan berkas, pihak Kejaksaan Negeri akan menginformasikan kepada pihak Polres Lampung Tengah. Berkas tersebut diterima oleh jaksa penuntut, berkas sebanyak 200 lembar tersebut diterima oleh Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah atas nama Muhammad Erlangga di kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Dan pada saat sidang selesai, pihak Polda Lampung memutuskan bahwa Saudara Rudi Suryanto akan diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH berdasarkan putusan pimpinan sidang melalui sidang kode etik Polri yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Demikian yang dapat saya sampaikan, Saudari Dea. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Fajar Ihwani di Lampung. Selamat bertugas kembali. Masih di Lampung, Tribuners, video ibu kandung siksa anak sendiri di Lampung Utara tengah menghebohkan publik saat ini. Tak lama setelah video dugaan penganiayaan tersebut viral, anggota Polsek Bukit Tinggi pun Bukit Kemuning segera bergerak untuk mengamankan terduga pelaku. Dan untuk informasi detailnya, Tribuners, sudah bergabung bersama kami, reporter dari Tribun Lampung, ada rekan Anung Bayuwardi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat sore, rekan Tribuners dimanapun berada. Bisa dilaporkan dari Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di Kecamatan Bukit Kemuning, terdapat video viral yang berisikan seorang ibu kandung menyiksa anak kandungnya sendiri. Ibu kandung yang berinisial
LFN ini sempat menyiksa anak kandungnya yang berusia 1 tahun 1 bulan menggunakan jarik atau selendang yang biasa dipakai untuk menggendong anak. Kemudian juga anak tersebut sempat diinjak oleh ibunya. Video ini diduga dikirimkan langsung oleh pelaku kepada mantan suaminya atau suaminya yang masih tidak diketahui kejelasannya keberadaannya. Kemudian bermaksud si pelaku ini agar si suami menafkahi kedua anaknya dan istrinya tersebut. Namun sampai dengan video viral ini dipublikasikan oleh warga, tidak ada tanggapan dari si suami. Bahkan si suami berkata terserah mau anaknya mati ataupun hidup, itu terserah yang bersangkutan atau pelaku. Kemudian si suami ini mengirimkan video itu ke beberapa oknum polisi di Polsek Bukit Kemuning yang kemudian dilakukan penangkapan oleh aparat setempat. Oleh anggota, ibu ini diperiksa untuk dimintai keterangannya. Didapat pula bahwa ibu ini tidak hanya menyiksa anak yang ada di dalam video tersebut. Bahkan diketahui anak pertamanya juga ikut disiksa. Diduga kuat ibu ini mengalami depresi karena tidak diberi nafkah si suami yang berinisial FA selama kurang lebih setahun belakangan. Karena menurut keterangan dari LFN ini, si suami sudah meninggalkan rumah sejak setahun yang lalu. Kemudian atas informasi tersebut, polisi langsung melakukan penahanannya pada Kamis 8 September kemarin. Untuk sementara, ibu ini akan diperiksa kondisi kejiwaannya oleh aparat setempat. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Anung Bayuwardi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Sekira 4,7 kuintal barang bukti narkoba dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Mako BNN Kabupaten Bogor, Cibinong pada Kamis 8 September 2022 kemarin. Barang bukti narkoba ini terdiri dari narkotika jenis ganja, sabu, dan pil ekstasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Bogor. Kami sudah terhubung dengan rekan Naufal Fauzi. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, terima kasih Dea dan juga rekan-rekan Tribuners. Kami informasikan Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia telah melakukan pemusnahan barang bukti narkoba untuk yang keempat kalinya dilakukan oleh BNN di tahun 2022 ini. Kali ini pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan di Mako BNN Bogor di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan total barang bukti yang dimusnahkan dalam pemusnahan barang bukti narkoba kali ini mencapai 4,7 kuintal atau sekitar hampir setengah ton narkoba untuk jenis ganja, sabu, dan juga pil ekstasi. Total barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan BNN dari 10 kasus yang diungkap di berbagai daerah selama 3 bulan terakhir, yakni dari bulan Juni sampai Agustus 2022 kemarin. Dari 10 kasus narkoba yang diungkap BNN ini, pihak BNN mengamankan total sebanyak 16 orang tersangka. Dari total 16 orang tersangka yang diamankan oleh BNN ini, 1 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Karena yang bersangkutan ini sempat melawan saat hendak ditangkap oleh petugas BNN, sehingga petugas BNN terpaksa mengeluarkan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan yang bersangkutan. Jadi tersangka ini juga sempat dirawat di rumah sakit, namun kemudian akhirnya yang bersangkutan dilaporkan meninggal dunia. Dari total 16 tersangka yang diamankan ini, selain itu ada juga 1 tersangka yang merupakan oknum anggota polisi. Jadi salah satu tersangka ada oknum anggota polisi yang diamankan oleh BNN karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba jenis sabu jaringan internasional. Kemudian selain itu dari para tersangka ini ada juga tersangka yang diamankan ini merupakan warga negara asing atau WNA. Dan menurut pihak BNN, tersangka
WNA ini merupakan WNA asal dari negara Pakistan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Naufal untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dari beragam aliansi pengemudi ojek online atau ojol melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas pada hari ini Jumat 9 September 2022. Aksi ini imbas dari naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang dirasa oleh para pengemudi ojol membuat pihaknya semakin tercekik dari sisi ekonomi. Apa saja dari tuntutan dari pengemudi ojek online ini, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan rekan Mario Sumampo, reporter Tribun News yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, selamat sore rekan Dea. Benar, pada hari ini sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dari beragam aliansi pengemudi ojol melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda Monas Jumat 9 September 2022. Seperti bisa dilihat di belakang saya masih dilakukan aksi yang dimana aksi ini akibat dari naiknya harga bahan bakar minyak yang dirasa oleh para pengemudi ojol membuat pihaknya semakin tercekik dari sisi ekonomi. Koordinator aksi Dani Stefanus mengatakan kenaikan harga BBM sebesar 30% ini setelah masyarakat jatuh bangun melewati pandemi yang belum berakhir sangat membuat penderitaan masyarakat kian panjang dan terpuruk. Dani juga menambahkan BBM merupakan elemen penting bagi pengemudi ojol yang dalam keseharian mereka mencari nafkah, sehingga tentu pihaknya sangat bergantung dengan suplai dan harga BBM. Selain itu, naiknya harga BBM ini juga tidak sebanding dengan besarnya potongan yang dilakukan oleh aplikator, yaitu sebesar 20%. Sehingga keuntungan bersih yang didapat oleh pengemudi ojol ini menjadi sedikit. Oleh karena itu, para massa aksi ini menolak keras kenaikan harga BBM. Pihaknya juga meminta pemerintah harus mengkaji ulang kenaikan harga BBM yang sangat memberatkan bagi pengemudi ojek online dan juga masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah akhirnya buka suara soal simpang siur harga BBM subsidi yang disebut-sebut bakal naik atau tidak lagi disubsidi. Menteri ESDM Arifin Tasrif bersubsidi telah disesuaikan. Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000, solar subsidi dari 5.150 terus menjadi 14.500 per liter. Harga ini mulai berlaku sejak Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 sore yang lalu. Ya, demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Mario Sumampo untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Polres Sanggau menggelar press release terkait pengungkapan kasus narkotika jenis sabu di depan Mapolres Sanggau, Kalimantan Barat pada hari ini Jumat 9 September 2022. Dalam press release kali ini ditampilkan satu orang tersangka berinisial S dan barang bukti 4 kg narkotika jenis sabu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Henry Cornelius, reporter dari Tribun Pontianak yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Ya, selamat sore, Dea. Dapat kami laporkan bahwa Kapolres Sanggau, AKBP Ade Kuncoro Ridwan didampingi Kasat Narkoba Polres Sanggau, AKP Doni Sembiring, Kapolsek Entikong, AKP Sabja, dan PS Kasih Humas Polres Sanggau, Ibtu Keken Sukendar, menggelar press release terkait pengungkapan kasus narkotika jenis sabu di depan Mapolres Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat 9 September 2022. Nah, dalam press release ini ditampilkan satu orang tersangka inisial S dan barang bukti 4 kg narkotika jenis sabu. Nah, narkotika jenis sabu seberat 4 kg ini diamankan di Jalan Malindo, Dusun Timaga, Desa Tangraya, Kecamatan Bedoy, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada Rabu 7 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB. Nah, barang bukti yang diamankan berupa 4 bungkus di merek Guan Yingwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 4 kg, satu buah tas jinjing warna biru, BBM. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ismail Usman yang akan melaporkan langsung di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya laporkan dari Bontang bahwa per Jumat 9 September hari ini, pemerintah pusat melalui kantor pos sudah resmi menyalurkan bantuan langsung tunai BBM yang berlangsung di Kelurahan Bontang Kuala. Terdapat ada sebanyak calon 5.400
414 calon penerima, namun penyaluran dilakukan secara bergiliran di setiap kelurahan. Penyaluran pertama ini diperuntukkan untuk 150 warga di Bontang, Kuala. Untuk syarat pengambilan BLT BBM ini, penerima cukup membawa surat pemberitahuan yang sudah dikirimkan sebelumnya serta melampirkan KTP asli. Jika pengambilan diwakilkan, maka wajib membawa kartu keluarga asli dan identitas asli penerima BLT BBM. Dijelaskan Kepala Kantor Pos Hamid, BLT BBM disalurkan 2 tahap untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember nanti. Tahap pertama ini nominal BLT BBM yang disalurkan senilai 500.000. Nominal bantuan itu terinci untuk September hingga Oktober senilai 300.000. Kemudian ditambah lagi bantuan sembako senilai 200.000 untuk di bulan September ini. Sementara dapat saya informasikan bahwa ada 8 lokasi tempat penyaluran di Bontang. Yang pertama pada Jumat hari ini Kelurahan Bontang Kuala sebanyak 150 penerima. Kemudian besok hari Sabtu Kelurahan Bontang Lestari sebanyak 321 penerima dan Kelurahan Api-Api sebanyak 291 penerima. Kemudian di Minggu 11 September Kelurahan Berbas Tengah sebanyak 718 penerima. Kemudian Senin 12 September Kelurahan Bontang Baru sebanyak 186 penerima. Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 489 penerima dan Kelurahan Gunung Eleh sebanyak 289 penerima. Selanjutnya pada Selasa 13 September Kelurahan Lektuan sebanyak 775 penerima dan Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 532 penerima. Kemudian di 14 September Kelurahan Guntung sebanyak 365 penerima, Kelurahan Satimpo 71 penerima dan Kelurahan Kanaan 255 penerima. Dan di hari Kamis 15 September Kelurahan Gunung Telihan 364 penerima dan Kelurahan Berbas Pantai sebanyak 496 dan di hari terakhir di tanggal 16 September Jumat depan penyaluran terakhir dilakukan di Kelurahan Belimbing dengan jumlah penerima sebanyak 112 orang. Mungkin sampai di situ dulu dia. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ismail melaporkan di Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna mendatangi kantor DPRD Natuna di Jalan Yosudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Kamis 8 September 2022 kemarin. Kedatangan mahasiswa tersebut untuk melakukan unjuk rasa atau penyampaian aspirasi terkait penolakan naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi pada Sabtu 3 September lalu. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Ilham Muhammad, reporter Tribun Batam yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Jadi Sobat Tribuner semua, terkait dengan terjadinya kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, itu menjadi perhatian bagi mahasiswa yang ada di daerah terdepan NKRI, yaitu Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Di mana kemarin pada hari Kamis 8 September 2022, puluhan mahasiswa yang berasal dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna di Jalan Yosudarso, Kecamatan Bunguran Timur, di mana kedatangan dari puluhan mahasiswa itu untuk melakukan unjuk rasa terkait dengan untuk menyampaikan aspirasi juga terkait penolakan naiknya harga bahan bakar minyak yang terjadi pada Sabtu 3 September kemarin, di mana pada awalnya rombongan mahasiswa itu dipimpin langsung oleh Presiden Mahasiswa STAI Natuna, yaitu Pergiawan, dan juga koordinator lapangannya, Asmizar, itu sekira pukul 9.30 WIB, mereka berkumpul di kampus STAI Natuna, kemudian rombongan mahasiswa tersebut berangsur ataupun beranjak menuju ke kantor DPRD Natuna dengan diiringi
ataupun didampingi oleh pihak kepolisian setempat dari Polres Natuna dan juga jajarannya. Di mana setelah tiba di depan kantor DPR Natuna, puluhan mahasiswa itu melakukan unjuk rasa dengan menebar ataupun membentang spanduk yang bertuliskan dengan menolak terkait dengan kenaikan harga BBM. Di mana salah satu dari Korlap mahasiswa tersebut mengatakan bahwa kami mahasiswa Natuna menyatakan sikap bahwa kami menolak kenaikan harga BBM, di mana dengan membentang spanduk bertuliskan pernyataan penolakan kenaikan harga BBM, mahasiswa kemudian disambut baik oleh DPR Natuna. Itu setelah mereka melakukan orasi ataupun menyampaikan aspirasi di depan kantor DPR Natuna, kemudian mereka disambut dan diajak masuk menuju ruang paripurna DPR Natuna, dan di sana dilaksanakan audiensi antara mahasiswa dan juga anggota DPR Natuna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Natuna Daeng Ampar, di mana bahwasanya mahasiswa Natuna itu menyampaikan tiga sikap, bahwasanya mereka menolak terkait dengan kebijakan tersebut, kemudian meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Natuna untuk mencarikan solusi akan kenaikan harga BBM tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika bantuan ataupun solusi yang diberikan berupa bantuan langsung tunai itu harap diberikan kepada masyarakat ataupun kepada warga yang berhak menerimanya. Nah, di sisi lain, rekan Dea, Ketua DPR Natuna sendiri, Daeng Ampar yang saat itu memimpin audiensi, mereka pihaknya menyambut baik kedatangan dari mahasiswa, dikarenakan memang menurutnya gedung DPR Natuna merupakan tempat aspirasi dari masyarakat, sehingga aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa STAI Natuna melalui audiensi tersebut diterima dengan baik dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi terkait dengan solusi yang diberikan. Seperti diketahui, kenaikan harga BBM ini tidak hanya semata-mata dinaikkan oleh pemerintah pusat, melainkan diberikan solusi pendamping, yaitu berupa bantuan langsung tunai, di mana anggota dari DPRD sendiri akan memastikan terkait dengan penyaluran dari BLT tersebut melalui dari Komisi 1 yang membidangi hal tersebut. Jadi mungkin demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Ilham juga sudah melakukan wawancara bersama koordinator lapangan aksi tersebut bernama Asmizar. Berikut liputannya. Kami dari mahasiswa Natuna datang ke gedung DPRD Kabupaten Natuna untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa, sebagian untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat Natuna khususnya. Nah, hari ini kita datang membawa pernyataan sikap menolak kenaikan BBM. Adapun tuntutan kita hari ini ada 3 tuntutan yang kita tuntut kepada DPRD Kabupaten Natuna. Yang pertama, kita mengajak pemerintah Kabupaten Natuna untuk menolak kebijakan pemerintah pusat untuk kenaikan BBM ini. Kemudian yang kedua, ketika pemerintah daerah tidak mampu untuk menolak, hari ini kita minta pemerintah daerah Kabupaten Natuna menyiapkan solusi terbaik untuk Kabupaten Natuna khususnya terkait kenaikan BBM ini. Dan yang ketiga, ketika solusi yang diberikan salah satunya berbentuk BLT, maka kita harapkan pemberian BLT untuk khusus di Kabupaten Natuna diserahkan kepada yang memang berhak atau yang terdampak terhadap kenaikan BBM bersubsidi ini. Itu aja tuntutan kita dari mahasiswa Kabupaten Natuna. Jika tidak diindahkan apa? Nah, hari ini kita sudah dapat keputusan bahwa DPRD Kabupaten Natuna akan membentuk rapat paripurna khusus DPRD Natuna untuk membahas ini. Nah, hari ini kita tunggu hasil dari rapat itu. Ketika tidak memuaskan, maka kita akan menentukan aksi selanjutnya. Itu aja. Oke. Hidup! Ratusan warga memadati kantor pos cabang Semarapura, Kelungkung, Bali pada Jumat hari ini 9 September 2022. Mereka rela antri berjam-jam untuk menerima bantuan BLT BBM dan BPNT atau bantuan pangan non-tunai yang disalurkan pemerintah. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Eka Mita Saputra, reporter dari Tribun Bali yang sudah bergabung di sana bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih Dea. Jadi perlu saya informasikan bahwa
sama seperti halnya daerah lainnya di wilayah Indonesia, untuk di Kabupaten Kelungkung, Bali, penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai BBM bersama dengan BPNT atau bantuan pangan non tunai disalurkan hari ini serempak di 4 kecamatan di Kabupaten Kelungkung, yakni di Kecamatan Kelungkung, di Kecamatan Nusa Penida, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Banjarangkan. Jadi masyarakat sangat antusias dengan bantuan ini, mengingat mereka merasa sangat berimbas dengan kenaikan harga BBM ini. Sehingga sejak pagi tadi ratusan masyarakat antri sejak pagi sampai dengan siang tadi untuk mendapatkan BLT BBM ini. Berdasarkan informasi dari pihak cabang pos kantor Semarapura, untuk di Kabupaten Kelungkung sendiri jumlah penerima BLT BBM ini sejumlah 8.437 warga. Jadi dalam 3 hari ke depan penyalurannya dilakukan secara bergilir di setiap desa. Untuk diketahui juga, untuk hari ini para penerima BLT ini, BLT BBM khususnya, menerima uang tunai sebesar Rp300.000 yang merupakan rapelan dari BLT bulan September dan Oktober, termasuk mendapatkan bantuan pangan non tunai sebesar Rp200.000, sehingga per warga menerima uang Rp500.000. Demikian ya. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Kepala Cabang Kantor Pos Cabang Semarapura, I Nengah Mertayasa, terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Pak, bisa jelaskan Pak untuk pembagian BLT BBM di Kelungkung ini untuk sekarang jumlah sasarannya berapa dan sampai kapan Pak? Untuk sekarang ada 635. Untuk di keseluruhan di Kecamatan Kelungkung itu ada 1.714. Nanti kita akan menunggu susulan lagi. Tergantung dari Kementerian Sosial. Rencana di Kecamatan Kelungkung hanya 3 hari ya. Hari Niki dan selanjutnya. Yang diterima oleh warga ini apa aja Pak untuk hari ini? BLT BBM 150 kali 2 bulan, September dan Oktober. Terus sembako bulan September, totalnya 500.000. Kalau untuk Kelungkung secara semuanya menyeluruh berapa Pak, Kabupaten Kelungkung? Kalau Kelungkung data yang baru kita terima 8.437. 8.437. Mungkin ada perubahan. Niki disebarkan serempak nggak di setiap kecamatan Pak? Ya, serempak. Ada yang juga mendahului. Seperti Nusa Penida mendahului. Karena kita di Kelungkung hari ini mulai. Ada kantor. Dengan siapa Pak namanya Pak? Pak Nengah Mertayasa. Sebagai Disperidakop Kalimantan Utara memastikan bahwa harga bahan pokok di Pasar Induk Tanjung Selor, Kalimantan Utara masih stabil di tengah naiknya harga BBM. Menurut Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperidakop Kaltara, kenaikan harga BBM belum berdampak signifikan pada harga bahan pokok di Pasar Induk Tanjung Selor. Untuk informasi terkait ini selengkapnya dan juga bagaimana penanggulangan dari pemerintah Kaltara, Tribuners, akan dilaporkan rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pihak Pemprov Kaltara melakukan peninjauan harga bahan pokok. Sekarang harga di agen 33.000, harga di eceran kurang lebih kita harga 40.000. Saya optimis inflasi di Kalimantan Utara akan terjadi penurunan di angka-angka di bawah 5,51. Kita berupaya inflasi di Provinsi Kalimantan Utara di bawah inflasi nasional, di bawah 4,9. Pak, artinya sejauh ini untuk hari ini harga komoditas masih cenderung stabil Pak ya? Cenderung stabil. Hasil monitor kami dengan Dinas Perdagangan, harga di Pasar Induk stabil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim program hunian DP 0 rupiah lebih diminati masyarakat. Ia menyebut tingkat keterisian hunian DP 0 rupiah jauh lebih tinggi dibandingkan apartemen yang dikelola oleh pihak swasta. Untuk informasi detailnya akan disampaikan rekan Dionysius Arya Bimasuci, reporter Tribun Jakarta yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan.
Iya, Dea dan Tribuners, jadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim hunian DP 0 rupiah lebih diminati masyarakat dibandingkan apartemen yang dikelola oleh pihak swasta. Hal ini bisa dilihat dari tingkat keterisian hunian DP 0 rupiah yang mencapai 95%. Sedangkan tingkat keterisian apartemen swasta rata-rata hanya berkisar di angka 70%. Tak hanya itu, Anies juga menyebut saat ini ada 7.000 orang yang mengantri untuk mendapatkan hunian DP 0 rupiah. Sebagai informasi, pada Kamis pagi kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja meresmikan 1.348 unit hunian DP 0 rupiah baru di Menara Kanaya Cilangkap dan